الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh keberkahan ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, momentum bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk bisa berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang dengan segala ibadahnya menjadi terhapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi SAW selalu memberikan kabar gembira apabila datang bulan Ramadan, dan beliau mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa padanya, dan Allah bukakan padanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar,
yang mana seseorang yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Jemaah rahimakumullah, banyak sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keutamaan bulan Ramadan, termasuk juga keutamaan dari syariat puasa. Maka yang mana kita sudah masuk di hari ke-7 dari bulan Ramadan, kita pertama-tama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, dan menjauhkan diri kita ini dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khatib mengajak diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan pula kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain akan lebih terhalang lagi. Dan jangan sampai para jamaah rahimahullah dengan segala kebaikan dan kemuliaan serta tawaran yang sangat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melalaikannya, kita melewatkannya, kita kemudian tidak mengambil manfaat sebesar-besarnya dari bulan Ramadan dan dari segala kebaikan bulan Ramadan. Perhatikanlah, sebagian teman-teman kita atau kerabat kita yang tahun lalu masih beribadah bersama kita, masih berpuasa, bertarawih bersama kita, mungkin sebagiannya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya sudah di dalam alam kubur, tidak bisa menambah ibadah lagi, tidak bisa menambah pahala lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan masuk bulan Ramadan, kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, kesempatan kita menambah banyak sekali bekal-bekal kita untuk kita jadikan penyelamat di akhirat kelak. Jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Apabila datang kepada salah seorang di antara mereka mengatakan qala rabbi irji'un, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Pada waktu ajal, kematian datang kepadanya, dia baru ingat, dia baru sadar bahwa amalannya sedikit, dia baru sadar bahwa maksiatnya terlalu banyak, dia baru sadar bahwa dosa-dosanya masih banyak yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un. Pada waktu datang kepadanya kematian, dia meminta, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sudah tidak bisa. Apa yang dia harapkan kalau dia kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh dari apa yang aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan yang dia ucapkan saja. Kalaupun dia dikembalikan, dia tidak akan kemudian bertobat lagi. Kalaupun dia dikembalikan ke dunia, dia tidak akan beramal saleh lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depannya ada barzakh yang akan memisahkan dia sampai hari kebangkitan. Jadi ayat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa
kesempatan kita beramal saleh, kesempatan kita bertaubat kepada Allah adalah di dunia ini. Selagi kita ada umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita ada kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa kalau mau ibadah, di antaranya infak adalah masih dalam keadaan hidup, apalagi di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tidakkah engkau akhirkan kematianku dalam waktu yang sedikit, undur kematianku di waktu yang sedikit, fa asaddaqa, maka saya bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku bisa menjadi orang-orang saleh. Tidak bisa orang yang sudah meninggal, tidak bisa dia bersedekah lagi. Orang yang sudah meninggal tidak bisa dia kembali ke dunia untuk beramal saleh lagi. Jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat besar, kesempatan bagi kita. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Kita tidak tahu kapan umur kita ini selesai. Maka seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala menghadapi bulan Ramadan ini, jadikanlah bahwa Ramadan ini bagaikan Ramadan kita yang terakhir, bagaikan seseorang akan berpisah dengan dunia ini, maka dia akan benar-benar mengambil manfaat dari bulan Ramadan. Dan perhatikanlah bahwa kekurangan seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah tarku ma'murin. Seseorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita masih ada umur, kita masuk bulan Ramadan, maka lakukanlah, kerjakanlah, praktekkanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah tinggalkan salat, karena salat itu adalah wajib bagi kita. Janganlah tinggalkan puasa. Janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum as-syiyam, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Siapa kita? Kita diciptakan dari air mani yang sangat rendah. Bapak kita diciptakan dari tanah yang rendah. Kemudian kita juga tidak memiliki apapun kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun fisik kita hari ini fisik yang kuat, maka esok semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zakatnya, bagaimana kemudian kita menghormati, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa seorang hamba terjatuh kepada maksiat, kepada keburukan adalah dengan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fi'lu mahdhurin. Seorang hamba melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, yang paling dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Kemudian dosa-dosa besar, membunuh, memakan harta riba, berzina, main judi, minum khamar, dan dosa-dosa yang lain. Maka apabila dilakukan di bulan Ramadan, sungguh dia telah menjadi hamba yang sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, marilah sekali lagi khatib mengajak bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang harus kita gunakan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan segala amalan ibadah kita, baik kualitas atau juga kuantitasnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, agar kualitas puasa kita bisa meningkat, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, perbuatan zalim, maka Allah tidak ada kebutuhan. Allah tidak butuh kepada puasanya bahwa dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa itu adalah tidak hanya menahan diri dari dahaga dan lapar, tapi kita jaga ucapan kita, tidak mengucapkan yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jaga tangan kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jabir beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu berpuasa, maka hendaknya puasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan ucapanmu dari segala kedustaan dan yang haram. Jadi mata ini kalau kita berpuasa, kalau ingin puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang melihat itu adalah melihat yang halal saja, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran ini hanya digunakan untuk mendengarkan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan juga mengucapkan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, inilah puasa yang kemudian bisa mengantarkan kita ke surga. Puasa yang bisa kita dengannya mendapatkan pahala yang tidak terhingga, yang kita masuk surga dengan pintu ar-rayyan yang diampuni segala dosa kita. Tapi kalau puasa masih melakukan dosa, lisannya masih dusta, masih ghibah, masih namimah, tontonannya masih yang haram, dengan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini, mudah sekali orang bermaksiat dengan HP-nya, dengan alat-alat komunikasinya, dengan matanya, dengan pendengarannya. Masih dalam berpuasa banyak kita dapatkan orang bahwa dia mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang puasa yang seperti ini, kata Nabi SAW, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa tetapi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga dahaga. Karena puasanya tidak dia kemudian melihat adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari salat kita, dari puasa kita, tilawah kita, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan untuk ditingkatkan segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang kemudian sudah diampuni dari dosa-dosanya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.